Tapi kalau ini bisa dimakan setiap hari gitu kan, karena ya karena memang keluarga dari kecil dikasih makannya sih tempe sih mbak bapak ya. Jadi doyan lah ya gitu. Oh. Oke, nah karena ini mumpung tempatnya enak banget ini ya, dengan angin sepoi-sepoinya gini habis hujan lagi ya kan. Gimana kalau kita sambil ngobrol-ngobrol tentang Arie Untung? Wah. Oke, kita ngobrol tentang karir lah, jauh-jauh, oke? Gitu. Awal karir banget. Gue dulu ya, gue cerita nih ya, gue masih kecil banget, masih SD, gue nonton lo di TV VJ. Apa lu ngawali karir lo dari VJ itu atau sebelumnya ada? Oh awalnya dulu ikutan Apnon Jakarta Selatan. Oke. Nah gara-gara itu kemudian beberapa finansnya kan diajak untuk bikin bumper TV iklan. Nah ikutan, ketika di situ baru tahu tuh castingan. Nah kebetulan saat itu juga siaran radio. Oh, Jadi sekaligus akhirnya casting salah satu acara infotainment itu infotainment pertama di Indonesia. Nah ketika casting acara infotainment itu diterima. Oke. Jadi figuran sinetron. Tapi pemain sinetron jadi pemeran pembantu, syutingnya di Bogor. Tapi ya itu seru sih. Seru. Pengalaman juga jadinya Pengalaman ya bisa sih. ke sana. Nah kalau di sana lo bisa dapat ini nggak ya kira-kira selama di sana? Apa tuh? Astagfirullahaladzim, mendoan. Ya ampun. Seorang Arie Untung ternyata Tahu fans kali ya. berat dari mendoan. Mentang-mentang keluarga orang Jawa ya. Jadi sekeluarga itu emang doyan tempe gitu. Apalagi yang namanya mendoan tuh, waduh mantep banget. Nanti aja dimakan ya. Nanti kan dimakan kita ya. ngobrol dulu. Oh, tapi emang lu doyan banget ini Ya. sampai sekarang? Ini sampai sekarang, jadi gini, waktu itu pernah ada event di Cirebon kan. Nah, terus ke Magelang, ke Cirebon. Nah, itu bawanya ginian nih untuk ini apa namanya ganjil di tengah jalan gitu, harus mendoan. Kan mendoannya kan sana enak banget tuh kan, yang beneran gitu mendoannya gitu. Asli sana gitu. Asli sana gitu. Dan ini udah kayak apa namanya sah gitu kayaknya lah, makanya juga di situ kayak kita ke Palembang pempek gitu Ya, kan. Tapi dari kalau ini bisa pasar. dimakan setiap hari gitu kan, karena ya karena memang keluarga dari kecil dikasih makannya sih tempe sih mbak bapak ya. Jadi doyan lah ya kebiasaan. gitu. Oke. Nah kalau kita balik lagi ke karir lo nih. Kemarin lo habis jadi produser sebuah film layar lebar. Itu gimana cerita tiba-tiba Jadi gini loh. Itu dari kegatelan tadi itu loh, misalnya kayak zaman dulu di MTV gitu wawancarain anak band, kepengen ngeband gitu kan, macam-macam. Ketika kita lagi ada event off air gitu, lihat cara produksinya gitu, oh gini ya, bisa nggak ya kali bikin gitu. Akhirnya bikin perusahaan event gitu. Itu udah ya? Itu udah. Nah kemudian ketika berjalan ya syuting juga gitu, lihat wah asik juga ya untuk produksi, akhirnya bikin acara TV kan gitu. Oh ternyata seru juga ya bisnis ini ya gitu. Pada saat berapa kali coba bikin commercial, tiba-tiba ada ide, wah kenapa kita nggak bikin layar lebar ya dengan tools yang udah kita pakai buat iklan kemarin gitu kan. Wah ini kalau dibikinin film bagus nih gitu. Kemudian ceritanya masukin deh, wah masuk ke cerita. Akhirnya pada saat itu udah nih yakin ya, udah yuk kita bikin ya, kita tinggal cari pihak ketiga untuk kita ajak kerja sama bisnisnya, tapi bikin yang keren gitu, maksudnya jangan yang gimana gitu. Akhirnya kita jadikan sebuah karya pertama itu sebuah apa namanya trigger lah untuk kedepannya gitu. Alhamdulillah jadi. Ya udah kalau gitu, itulah tadi, semoga sukses dengan misi-misi berikutnya lagi ke depannya kan. Arie dan juga Fenita berarti berdua nih udah klop lah. Klop di rumah, klop di kerjaan juga. Enak banget sih dapat pasangan kayak gitu. Amin. Sama kayak Omes juga kan. Klop bayar cicilan rumah. Oke, baiklah. Gue masih mau nantangin lu satu lagi nih. Ayo kalau gitu. Oke, tapi setelah yang satu ini ya, tetap di Rumah Seleb, Hunian Hits, inspirasi maksimal. Nah, monggo Bu, mau mana nih? Oh Sini. ya, Oke. saya di sini. Ting tong ting. Penggemar Rumsel masih di Rumah Seleb, Hunian Hits, inspirasi maksimal. Ini dia. Dari tadi gue ngelirikin tempat ini sebenarnya Bu, dari masuk itu enak banget kayak duduk ini di sini. Tapi ini sebenarnya fungsinya apa nih? Apa? Gazebo atau apa? Ini biasanya gini.
ini adalah kita fungsikan kalau lagi ngumpul, ini jadi panggung. Jadi panggung. Oh. Misalnya anak-anak nyanyi gitu, atau misalnya barbekyun atau apa. Pokoknya di sini bagian buat pidato, misalnya. Misalnya yang main piano apa segala macam sini, ini bagian pokoknya di bagian stage-nya lah. Stage-nya. Kalau mereka lagi pada main, ini bagian buat lompatnya gitu. Jadi kayak main area lah gitu. Jadi untuk penempatan kursi dan meja sendiri tuh sebenarnya emang Ya sambil buat ngeliatin main gitu-gitu sih. ngawasin gitu ya. aja gitu. Oke. Nah, memang tapi sengaja ya lu biarin dengan tanaman-tanaman yang merambat di tembok itu juga lu biarin. Malah kayaknya mau dibanyakin deh kayaknya. Mau dibanyakin. Biar kayak rumah-rumah di Bali gitu kan tadinya. Oke, nah kita tadi udah ngebahas tentang rumah lo, tapi gue masih akan ngebahas sedikit-sedikit lagi, tapi sambil-sambil. Pemerhati banget ya kayaknya Venita ini ya, sampai orang-orang catering juga dibahas gitu, oleh-oleh banget sih buat yang di kita penggemar room saya ngeliat suasana rumahnya memang ya senyaman-nyamannya kita ketika tinggal di rumah itu gitu. Jadi ketika di luar emang udah mumet sama udah pusing sama macetnya segala macam, sama pekerjaan juga, tapi begitu sampai rumah ya memang kita harus akan kembali ke rumah untuk istirahat. Bener, balik untuk balik lagi anak-anak. refreshing lagi. Capek-capeknya kerja pas balik rumah udah langsung Adem lagi. Ya, anak-anak bener. tidur. Oh ya paling seneng apa? Tidur bareng anak-anak, itu yang paling seneng. Oh, sampai sekarang tidur bareng sama anak-anak? Anak-anak tidur sendiri tapi tetap aja diriungin lagi. Keburu dia gede dia nggak mau ditidurin bareng kan. Ya udahlah, Betul-betul. Jadi sekarang mumpung ini. mereka masih mau gitu dipeluk-pelukin ya kan. Kayaknya itu juga bisa menjadi tips untuk saya kayaknya ya. Jangan dilepas dulu deh Jangan kalau deh, gitu. jangan disendiriin dulu. Oke, ini rumahnya sudah jadi. Udah. Coba kita perlihatkan ke penggemar Roomsel seperti apa sih rumah impian Arie Untung. Oke, sini. Dan coba diangkat bajunya sambil diceritakan ke penggemar Roomsel itu sebenarnya apa sih yang lo gambar? Ya, ini di tahun-tahun yang akan datang kan ada misalnya ada tsunami, ada gunung meletus, ya kan? Ini terinspirasi dari film Batman, Batman. gitu. Oke. Jadi Batman kalau datang ke rumahnya, tak cuma masuk pintu dulu, cek, ke bawah. Nah, baru interior bagusnya di bawah.
Interiornya, halaman, kolam renang itu kita taruh di bawah. Gitu. Soalnya apa? Gambarnya ribet. Gambarnya ribet Jadi ya. kita ambil pintunya aja. Pintu sama pagernya doang. Bener. Pager. Jadi gini, kalau melihat pemandangan, keluar aja ke atas ke pemandangan. Tuh, ini gunung, taman, ya apa kebun gitu ya. Rumahnya di bawah. Masuk lagi. Iya. Lupa. Lu harus tanda tangan juga di baju ini. Oh gitu? Nah, tanda tangan dong. Kenang-kenangan buat kita. Buat tulis rumah seleb, terus tanda tangan. Rumah seleb. Iya. Rumah seleb. Seleb. Tantang sini ya. Yes. Oke deh, yeay. Kita dapat kenang-kenangan dari Ari Untung. Nah, terima kasih Pak Ari ngebolehin kita buat ngeblusukin rumahnya dari ujung sampai belakang sini. Rumah yang sangat menyenangkan sekali dan semoga bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua.